yang rasio berat hati, udah pada connect kan? Untuk yang rasio berat hati, ini kan kalau lihat dari data outputnya atau data keluarannya itu, di sini ada kelompok 1 atau di sini adalah kelompok normal ya. Dia pakainya CMCNA 1%. Kemudian untuk di kelompok 2-nya itu dia pakai PCT 50 mg sama ditambah CMCNA kan. Kemudian di kelompok 3-nya itu kelompok 3 itu PCT 300 mg. Nah, ini untuk rasio berat hati. Di masing-masing kelompok ini ada 3 mencit. Ya kan, ada 1, 2, dan 3 mencit. Untuk berat hatinya ini, kalian masih nyimpen datanya nggak? Boleh disebutin nggak berapa? Salah satu aja. Dari laporan kalian. Siapa ya? Ini nggak ada yang mau partisipan nih buat nyebutin datanya. Putri Mariska deh. Putri Mariska ada nggak? Tes, tes. Duh, ini pada dengerin nggak ya? Dengerin, Kak. Minta tolong sebutin dong data rasio berat hati dari hasil penelitian kalian. Maaf, Kak, kalau saya dikumpul, Kak, masihan laporannya. Yang udah dibalikin siapa? Amalia Sonita. Amalia Sonita ada nggak? Iya, Kak. Minta tolong disebutin deh hasil dari toksisitas akut. Yang rasio berat hati. Yang kelompok 1, yang pertama 6,92%. 69,2 ya? Iya, Kak. Terus 6,92, Kak. 6,92 gede banget 69. Terus 6,13, 13, 7,56. Oke, untuk yang kelompok 2-nya 10,38, 10 ya? Berapa, Dek? 10, 38, 7,9, 7,9, 5,87. 5,87. Kelompok 3 6,38, 6,38, 7,2, 7,2. 7,09. Makasih ya, Malia. Iya, Kak. Nah, ini udah nih kita dapat datanya, data rasio berat hati. Jadi di sini kita mau ngebandingin ada nggak sih perbedaannya antara kelompok 1, 2, dan 3. Itu ada nggak? Kan di sini kelompok 1 itu sebagai kontrol, kelompok 2 ini pemberian dosis, kelompok 3 juga pemberian dosis, tapi dosisnya lebih tinggi. Jadi kelompok 2 ini dosisnya lebih rendah daripada kelompok 3.
Ada nggak sih perbedaan rasio berat hati di antara ketiga ini? Apakah perlakuan dari paracetamol 50 mg dan 300 mg ini memiliki efek? Jadi kita mau ceknya pakai one way ANOVA. Kenapa pakai one way ANOVA? Karena data yang dipakai itu ada 3 kelompok. Kalau misalnya 2 kelompok tadi pakainya independen tes aja karena cuma 2 kelompok. Kalau misalnya lebih dari 2, ini 3, itu kita pakai yang one way ANOVA. Nah, syaratnya apa untuk uji one way ANOVA? Untuk one way ANOVA sendiri, itu syaratnya itu sampelnya tuh harus berasal dari kelompok yang independen. Independen tuh maksudnya apa? Kelompoknya itu bebas. Jadi di sini kelompok 1, 2, dan 3 itu tidak saling terikat. Tidak saling terikat. Nah, di sini kan pemberian kontrol nih, CMC-NA. Ini nggak terikat dengan pemberian dari kelompok 2 dan 3. Jadi mereka memiliki efek masing-masing. Tuh. Terus syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua itu variansi antar kelompok itu harus homogen. Jadi kita harus cek homogenitasnya terlebih dahulu. Kemudian data dari masing-masing kelompok itu harus terdistribusi normal. Jadi kita harus cek uji normalitasnya terlebih dahulu. Jadi syaratnya itu harus terdistribusi normal dan harus variansinya harus homogen. Jadi kita harus cek terlebih dahulu atau tes terlebih dahulu uji normalitasnya dan uji homogenitasnya. Jadi buka lagi untuk yang SPSS-nya, misal pakai yang ini aja. Jadi ini data yang tadi kita ubah aja di variable view-nya. Nah, untuk variable view-nya, karena di sini kita mau pakai one way ANOVA atau mau membandingkan sampel yang berasal dari beberapa kelompok dalam data ini yaitu 3 kelompok. Di sini yang pertama kita tulis di sini kelompok. Karena kan di sini ada 3 kelompok. Terus setelah itu di bawahnya adalah rasio berat hati. Nah, untuk ngetiknya itu harus ada underscore seperti ini. Kalau misalnya nggak gitu, nanti nggak bisa dia. Kalau misalnya pakai spasi itu nggak bisa error gitu. Jadi nulisnya harus ini tetap numerik, terus desimalnya itu karena tadi di datanya ini ada 6,92 atau dalam artian 2 desimal, berarti di sini desimalnya dinaikin jadi 2. Kalau kelompok nggak usah, karena kelompok dia akan menjadi data nominal atau kualitatif. Terus, wow. Nah, untuk yang rasio berat hati ini karena nanti dalam bentuk angka, jadi dinaikkan jadi desimalnya 2. Labelnya ubah aja jadi kelompok perlakuan aja. Terus di sini rasio berat hati. Tulis aja rasio berat hati. Untuk labelnya. Sebenarnya untuk label ini opsional ya, kalau nggak mau pakai label juga nggak apa-apa. Terus di sini kan kelompoknya itu ada 1, 2, dan 3. Nah, di value ini dimasukin. Jadi kan nanti kita nggak mungkin nih masukin di data view-nya nama kelompok. Maksudnya kelompoknya disebutin. Pasti nanti kita nulisnya itu 1, terus karena ada 3 mencit jadi 1 ada 3, terus 2 sampai 3. Ntar kalau misalnya mencitnya lebih dari 3 nih, misalnya ada 4, berarti nulisnya sampai 4 data. Karena di sini kita mau masukin rasio berat hatinya itu sampai kan misal nih rasio berat hati yang pertama ini mencit ke 1, terus kedua ini mencit ke 2, 3 ini mencit ke 3. Nanti kalau misalnya kelompok satunya ini ada lebih dari 3 mencit, misal ada 4 mencit, masuk ke sini lagi, berarti ini mencit keempat di kelompok 1, terus ini mencit kelima di kelompok 1, terus misal di baris ke-6 ini, dia masuk kelompok 2, berarti ini mencit ke 1 dari kelompok 2, gitu, dan seterusnya.
Jadi di sini kita mau dinomorin aja untuk kelompoknya ini. Angkanya ini 1, berarti 1 itu adalah labelnya itu kelompok 1 atau di sini atau biasa kalau kita sebutnya kelompok normal. Kelompok kontrol. Karena dia pakai CMCNA aja. Boleh dimasukin CMCNA, boleh juga enggak. Itu senyamannya kalian aja, terus diklik add. Label ini terserah kalian mau labelinnya seenaknya gimana, terus di add. Itu nomor 2. Nomor 2 ini kelompoknya apa? Kelompok PCT 50 mg kan. Nah, ditulis di sini kelompok perlakuan misalnya atau langsung aja kelompok PCT 50 mg gitu. Terus klik lagi add. Setelah itu nomor 3, kelompok 3. Kelompok 3 itu berarti kelompok PCT 300 mg. Terus add lagi. Seterusnya kalau misalnya kelompoknya banyak nih, ada 4, 5, 6, dimasukin aja sesuai dengan label atau sesuai dengan perlakuan kalian. Misalnya di kelompok 4 ini nanti ada misal ada kelompok 4 lagi, labelnya apa? Kelompok 4 itu diberi apa? Misal diberi PCT lagi tapi dosisnya lebih tinggi, yaitu 500 mg. Dimasukin. Terus kalau misalnya ada lagi nih kelompoknya angkanya kelima, misal angkanya kelima, labelnya apa? Terserah kalian mau masukin labelnya apa. Karena ini cuma 3, labelnya udah dimasukin semua, terus kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Habis itu untuk di measure-nya ini, karena dia bukan berbentuk angka, kita ubahnya jadi nominal. Udah sampai sini paham nggak? Kalau diem, kakak anggap paham ya. Ini keluar ya pada limit. Nggak ada. Tanda. Masih. Kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran, Kak. Sampai sini paham ya? Sebenarnya untuk masukin yang di variable view ini prinsipnya sama sih. Kalian mau membandingkan apa? Nah, di sini dimasukin aja gitu. Kalau misalnya yang tadi kan sebelum dan sesudah langsung nggak pakai kelompok karena dia kelompoknya di satu kelompok. Kalau misalnya ini kan kenapa kita masukin kelompoknya juga? Karena di sini kita mau langsung ngebandingin antara kelompok 1, 2, dan 3. Jadi harus dimasukin kelompok juga. Tapi kalau misalnya cuma di satu kelompok aja dan kita membandingin sebelum dan sesudah tadi, langsung sebelum dan sesudah aja. Jadi kelompoknya nggak usah dimasukin. Kita langsung ke data view. Data view ini untuk masukin datanya. Kita kan tadi udah punya nih di Excel datanya, data rasio berat hatinya. Nah, di sini kita kopas aja langsung. Ini untuk yang kelompok 1. Tapi kalau misalnya kalian mau ngetik langsung juga bisa. Terus ngetiknya itu harus pakai titik ya, 6 komanya itu pakai titik. Kalau misalnya mereka koma, nanti hasilnya itu beda banget gitu bacanya. Nah, ini yang di kelompok 2. Ini mencet 1 di kelompok 1, 1, 2, 3. Ini di kelompok 1 semua. Terus yang kedua ini di kelompok 2 semua. Nah, kan kita ada 3 kelompok nih, berarti masukin mencet ke 1 di kelompok 3, mencet kedua di kelompok 3, sama mencet ketiga di kelompok 3. Kelompok 3 langsung aja kita kopas dari sini. Udah nih, udah masuk semua datanya. Kalian bisa ngikutin nggak? Atau kakak kecepatan? Tes. Tidur ya jangan-jangan ini partisipannya. Bentar lagi habis ini udah kok. Responnya dong. Paham nggak sampai sini?
Kak. Paham? Paham bener apa paham aja ini? Paham-paham aja. Paham bener, Kak. Kalian sekalian nyoba kan ini? Jangan sampai nggak bisa ya. Kan ini yang laporan yang apa modul kemarin itu ada SPSS-nya. Nanti kita lihat aja dari yang hasil itu. Kalian beneran bisa apa enggak? Oke, Kakak lanjut. Kita mau uji apa dulu ini? Tadi yang pertama harus uji apa dulu? Normalitas, Kak. Normalitas, Kak. Untuk uji normalitas caranya gimana? Yang deskriptif statik gitu, Kak. Oke, deskriptif terus Explore. explore. Habis itu apa? Nah, ini kan ini dipindahin dulu. Nah, kalau udah di sini nih, kalau untuk perlakuan ini masuknya di dependent list atau factor list. Kelompok nih, kelompok kan dia kualitatif atau nggak ada data angkanya. Faktor list, Kak. Factor list, Kak. Factor list. Kalau yang rasio, Dependent. Dependent. habis ini klik apa untuk uji normalitas? Plot. Plot, Kak. Plot. Habis itu diklik ya normalitasnya, diklik di checklist. Itu continue. Setelah itu apa? Setelah itu klik apa? Oke, Kak. Oke. Ditunggu datanya sampai keluar. Ini biasanya agak loading gitu. Nah, ini udah nih keluar test of normality-nya atau tes normalitasnya. Kita lihatnya yang di mana? Kalau mau Smirnov atau yang Sapir-Wheel? Sapir-Wheel, Kak. Sapir-Wheel, Kak. Kenapa di Sapir-Wheel? Karena datanya itu kurang dari 50, Kak. 50. Oke, emang data kita ada berapa? Ada 9, Kak. Ya, sebenarnya ada 3 ya di sini. Kalau 9 kan itu totalnya. Karena ini cuma ceknya di satu kelompok. Misalnya ini signifikansinya ada di satu kelompok doang, berarti itu ada 3 data. Karena ada 3 mencit untuk setiap kelompok. Ya. Untuk di Sapiro ini ngelihatnya gimana nih cara bacanya? Berarti ini normal apa enggak datanya? Normal, Kak. Kenapa normal? Siapa tuh yang jawab? Nabila ya? Iya, Kak. Kenapa normal, Dek? Karena lebih dari 0,05, Kak. Oke, bagus ya. Paham berarti. Berarti ini kalau dilihat dari uji normalitas, dia bisa lanjut ke one way ANOVA nggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, sedikit info ya. Jadi itu kalau misalnya hasil uji normalitasnya itu dia terdistribusi normal datanya, itu kita lanjutnya ke one way ANOVA atau bisa disebut uji parametrik. Kalau misalnya datanya nggak terdistribusi normal gimana, Kak? Jadi kalau misalnya datanya nggak terdistribusi normal, misal nih salah satu di kelompok PCT 50 mg, itu ternyata dia nggak terdistribusi normal salah satu kelompoknya. Berarti itu kita nggak bisa lanjut ke one way ANOVA, tapi bisanya uji variansinya itu
pakai Kruskal-Wallis atau kalau Kruskal-Wallis itu disebutnya non-parametrik. Jadi kalau one way ANOVA itu parametriknya, kalau Kruskal-Wallis itu non-parametriknya untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh gitu. Kalau di sini berarti bisa ya ke one way ANOVA. Tapi ada satu syarat lagi ternyata harus uji one way ANOVA. Itu harus datanya harus variansinya harus homogen. Jadi kita harus tes homogenitasnya lagi. Gimana cara tes homogenitas? Uji homogenitas. Ayo, siapa yang mau bantuin kakak untuk uji homogenitas? Analyze lagi ya, Kak. Ya, analyze terus. Oke. Untuk normalitas ini masih bingung ya, karena tadi belum selesai. Langsung aja ke compare means. Di sini di one way ANOVA. Jadi sebenarnya ini langsung kayak one way ANOVA sekalian sama homogenitas gitu. Jadi langsung bareng. Jadi satu gitu. Kita klik aja one way ANOVA. Nah, ini gimana nih kelompoknya? Perlakuan ini dimasuk ke mana nih? Tes. Kalau yang data perlakuan ini masuk ke mana nih? Dipindahin ke mana? Faktor, Kak. Itu ya, Kak. Oke, ke faktor. Terus rasionya ke dependent list ya. Dependent. Iya, betul. Habis itu ke option. Nah, pilihnya yang mana nih? Dari kelima ini, statistik ini. Pilihnya yang mana? Pilih yang deskriptif kah? Atau yang mana? Yang homogen, Kak. Oke, yang homogen. Habis itu langsung klik continue ya. Di sini bisa nih sebenarnya. Kalau misalnya udah one way ANOVA, dia kan kalau misalnya ada perbedaan lanjut ke post hoc. Di sini ada metode-metode post hoc itu apa aja? Ada 2K, nanti namanya post hoc 2K test. Tapi di sini kita belum ngelihat apakah ada perbedaan, jadi kita belum bisa milih, belum bisa cek. Jadi untuk ngelihat homogenitasnya terlebih dahulu. Langsung klik OK aja. Nah, untuk homogenitasnya ini langsung kelihatan nih sama ANOVA-nya. Jadi sebenarnya itu langsung kayak dua tes sekaligus, homogenitas sama one way ANOVA. Tapi kita lihat dulu, di sini dia homogenitas enggak. Nah, untuk baca homogenitas ini, dia sama aja kayak normalitas tadi. Kalau dilihat dari hasilnya ini, dia homogen enggak variansinya? Siapa ya? Ezra ada nggak? Iya, Kak. Ya. Kalau dari sini dilihatnya homogen apa enggak variansinya? Lihatnya tuh yang bagian atasnya atau yang bawahnya itu ya, Kak? Yang ini nih, tes homogenitas of variance. Ngeliatnya yang mana nih? Cara ngebacanya. Homogen, Kak. Kenapa homogen? Homogen bukan karena dia lebih dari 0,0. Apa yang lebih dari 0,05? Namanya apa? Namanya itu signifikansi Yang ya, bagian atau signifikannya itu, Kak. oh, ya, betul. Ya, betul. Jadi di sini itu sebenarnya untuk nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Untuk uji homogenitas itu
sebenarnya ada beberapa metode, tapi di sini yang keluar itu ada Levin statistik. Sebenarnya ada lagi 2 lagi yang lain, itu kalian bisa cari sendiri ya. Untuk hasilnya sih kemungkinan sama aja. Tapi di sini adanya metode Levin statistik dengan hasilnya yaitu dia homogen karena signifikansinya itu atau p-value-nya itu dia lebih dari 0,05. Nah, di sini tuh 0,174. Terus berarti bisa nggak dilanjutin ke one way ANOVA kalau misalnya udah homogen sama normal? Bisa nggak kira-kira? Dilanjutin ke tes one way ANOVA? Atau harus ke Kruskal-Wallis? Coba ya di sini. Fauzia Azahra ada nggak? Ada, Kak. Kalau di sini bisa nggak berdasarkan hasil tadi ya, normalitas sama homogenitas. Dia lanjutnya ke one way ANOVA atau ke Kruskal-Wallis? Ke one way ANOVA, Kak, karena dia tadi pas diuji homogenitas. Oke, benar ya. Jadi karena dia datanya tuh terdistribusi normal dan variansinya homogen, dia lanjutnya ke one way ANOVA. Di sini udah keluar nih hasil one way ANOVA, di mana signifikansinya itu lebih dari 0,530. Nah, untuk interpretasinya itu sama kayak yang priority test tadi, di mana kan H0 itu tidak adanya perbedaan. Terus kalau HA itu ada perbedaan. Kalau misalnya H0 itu kalau misalnya HA-nya itu kurang dari